kita semua. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Selamat datang teman-teman semua di sesi technical meeting
Mr. DIY Run 2025 Virtual Run. Perkenalkan saya Dia yang akan menjadi moderator Anda pada hari ini. Kami akan memberikan semua informasi penting agar Anda dapat mengikuti Virtual Run. Mari kita dengarkan latar belakang acara dari perwakilan panitia Mr. DIY Run 2025 kepada Pak Jo dan Mas Aya dipersilakan. Terima kasih, Bu Dia. Selamat datang teman-teman semua. Saya sangat senang bisa berbagi tentang Mr. DIY Run 2025, khususnya tentang Virtual Run, sebuah event yang akan running across Indonesia. Acara ini adalah cara Mr. DIY untuk merayakan perjalanannya yang telah hadir di seluruh penjuru Indonesia. Acara ini menghadirkan dua kategori. Yang pertama adalah road race di TNII dengan dua kategori, yaitu 5K dan 10K, serta adanya Mr. DIY Virtual Run yang terbuka baik untuk umum dan karyawan Mr. DIY. Terima kasih atas penjelasannya. Berikut ada Kak yang akan membantu kita untuk memahami panduan teknis untuk aturan race. Dipersilahkan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas Jo penjelasannya. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke sesi penjelasan tentang apa itu Mr. DIY Virtual Run dan apa aja sih poin-poin yang harus kalian tahu dari sesi technical meeting ini. Oke. Kita mulai pertama, apa itu Virtual Run. Virtual Run itu adalah perlombaan yang mana kalian bisa lari di mana saja dan kalian bisa take untuk mengambil data lari kalian sesuai sama periode lomba berlangsung gitu. Jadi kalau untuk di Virtual Run kali ini ada dua kategori. Yang pertama untuk umum dan untuk karyawan Mr. DIY gitu. Lalu untuk tantangan atau challenge-nya di sini adalah challenge individu yang mana peserta akan ditantang berlari sejauh mungkin, tapi yang akan dikatakan sebagai finisher adalah yang dapat menempuh jarak 20 km selama 21 hari. Oke, kita langsung ke sesi podium dari Nadia. Untuk sesi podium dari Nadia akan dijelaskan oleh Mas Jo, perwakilan dari Mr. DIY. Oke, jadi untuk podium dari hadiah itu ada beberapa kategori. Yaitu pertama untuk yang umum dan kedua untuk karyawan Mr. DIY. Untuk yang umum, kita akan memberikan hadiah untuk podium 1 sampai 25. Untuk podium 1 sampai 3, baik putra dan putri akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.000.000, voucher belanja dari Mr. DIY sebesar Rp150.000, sepatu lari, dan juga finisher jersey. Untuk podium 4 sampai 7, baik podium putra dan putri akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000, voucher belanja sebesar Rp150.000, sepatu lari, dan finisher jersey. Untuk podium 8 sampai 25, baik putra dan putri akan mendapatkan voucher belanja dari Mr. DIY sebesar Rp150.000 dan juga finisher jersey. Selain itu, untuk 500 peserta dengan kilometer terjauh akan mendapatkan medali secara gratis dari Mr. DIY. Untuk karyawan Mr. DIY, 10 peserta, yaitu setiap karyawan yang bekerja di toko akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Mr. DIY Run Road Race yang akan diadakan pada tanggal 23 Februari 2025. Ini adalah 10 peserta dari kilometer terjauh, di mana nanti transportasi dan akomodasi akan ditanggung oleh Mr. DIY. Jadi bagi teman-teman karyawan-karyawan yang bekerja di setiap toko dari Sabang sampai Merauke, apabila kalian mendapatkan posisi 10 ke atas, itu akan mendapatkan tiket dan juga akomodasi untuk mengikuti road race tanggal 23 Februari 2025 nanti. Dan juga 100 peserta karyawan dengan kilometer terjauh akan mendapatkan medali dari Mr. DIY. Demikian, Pak. Sip. Thank you. Sekarang kita masuk ke sesi aturan race ya, teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke aturan race dari Virtual Run ini. Yang pertama, penjelasan dulu mengenai Virtual Run. Tadi kita balik lagi ya, Virtual Run merupakan perlombaan lari yang bisa dilakukan di mana saja. Kalian seluruh peserta bisa melakukan ini di mana saja, kapan saja selama periode lomba berlangsung, yaitu tanggal 5 Januari sampai 25 Januari. Selama itu kalian bisa berlari, merekod data kalian dan mensubmit data kalian pada website
yang menjadi platform dari Miss DIY Virtual Run ini. Lalu poin kedua adalah aplikasi pencatatan aktivitas lari yang digunakan dalam lomba ini adalah aplikasi Strava. Aplikasi Strava ini sudah tersedia di Android, sudah tersedia di iPhone. Kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Silakan, dan ini aplikasinya gratis. Jadi semuanya bisa mendownload. Lalu poin ketiga adalah aktivitas lari yang dicatat di Strava harus berupa aktivitas run atau aktivitas walk. Lalu setelah kalian mencatat aktivitas lari kalian di Strava, kalian bisa mensubmit itu di platform, dan event ini bersifat multi summit atau bisa kalian beberapa kali selama dalam setiap harinya gitu, selama periode berlangsung. Lalu aktivitas dari Strava ini tidak boleh sama antar peserta dengan satu peserta lainnya. Jadi setiap peserta harus memiliki aktivitas Strava yang unik, baru itu bisa dikatakan aktivitas yang eligible. Lalu poin selanjutnya adalah minimum jarak untuk setiap aktivitas lari yang bisa disubmit atau di stop adalah 3 km minimal. Jadi setiap kali kalian melakukan aktivitas lari, kalian wajib lari minimal 3 km. Selanjutnya, setiap pelari maksimal setiap harinya menyetorkan aktivitas lari sebanyak 2 kali. Jadi itu misalkan kalian lari hari ini sebanyak 5 kali, tapi kalian punya rencana mau submit 5 kali, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kalian sudah lari hari ini 5 kali, terus kalian mau submit lari yang tanggal hari ini itu 2 kali, besoknya 2 kali, itu baru bisa gitu. Itu datanya terakumulasi, tapi yang penting maksimal 2 kali dalam 1 hari selama periode race berlangsung. Lalu poin selanjutnya adalah seorang pelari akan dinyatakan sebagai finisher apabila berhasil melewati akumulasi jarak lari sejauh 20 km. Lalu peserta yang ingin berkompetisi mendapatkan podium diwajibkan memiliki data heart rate yang ditampilkan di Strava. Jadi semuanya yang ingin kompetisi wajib ada heart rate-nya. Wajib menggunakan smartwatch, dan itu nanti akan tersinkronisasi ke Strava kalian, dan data heart rate-nya wajib diperlihatkan, open to everyone di situ. Lalu selanjutnya adalah peserta dapat menggunakan perangkat lain seperti smartwatch, Garmin, Suunto, Coros, dan sebagainya yang tersinkron dengan akun Strava kalian. Lalu sebelum melakukan aktivitas tersebut, pastikan perangkat yang digunakan bisa dan telah tersinkronisasi oleh akun Strava. Jadi nggak mesti pakai Strava doang, tapi ketika kalian punya smartwatch itu yang penting tersinkronisasi ke akun Strava, jadi nanti otomatis di Strava-nya di record gitu ya. Lalu poin selanjutnya, peserta mensubmit link aktivitas dari aplikasi Strava ke platform gilman.com di waktu yang ditentukan, yaitu 5 Januari sampai 25 Januari. Jam 5 Januari sampai tanggal 25 Januari jam 10 malam. Ya. Waktu Indonesia bagian barat. Lalu poin selanjutnya adalah zona waktu yang digunakan sebagai acuan dalam lomba ini adalah waktu Indonesia Barat ya teman-teman, atau GMT+7. Peserta dari zona waktu lainnya harus menyesuaikan dengan zona waktu tersebut. Dan waktu yang digunakan untuk mengukur aktivitas lari di sini yang diperlukan adalah elapsed time atau waktu tempuh total. Lalu pelari harus memastikan data yang disubmit adalah data yang benar, unik, dan tidak melakukan kecurangan, seperti menggunakan data orang, menggunakan sepeda, atau aktivitas kecurangan lainnya gitu. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan treadmill. Jadi kalau misalkan diserahkan itu nanti ada maps-nya ya, dan itu pihak panitia tuh nanti akan ada penjurian, dan itu akan terlihat siapa yang berlari di treadmill karena maps-nya tidak bergerak. Jadi peserta yang eligible terhitung adalah peserta yang maps-nya terbuka dan itu ada data larinya. Ketika melakukan treadmill itu tidak terhitung. Lalu poin selanjutnya, pelari dilarang menggunakan fitur tag pelari lainnya pada akun Strava untuk aktivitas lari yang akan disubmit.
Selanjutnya, selama proses verifikasi podium berlangsung, privacy controls di akun Strava kalian masing-masing itu harus disetting who can see to everyone. Jadi nanti ketika penjurian, juri bisa membuka akun Strava kalian masing-masing gitu. Nantinya pun kalau misalkan ada yang masih belum who can see everyone dan kalian adalah salah satu calon podium, kami akan menghubungi kalian untuk membuka akun kalian dan settingannya kami minta ubah untuk who can see everyone. Poin selanjutnya, pelari diharapkan dalam keadaan fit dan sehat ketika melakukan aktivitas. Resiko selama aktivitas berlangsung menjadi tanggung jawab dari peserta masing-masing. Pelari pun diharapkan tidak memaksakan diri dalam race sehingga menjadi beresiko untuk kesehatan dan keselamatan diri masing-masing. Perlu ditekankan di sini adalah integritas adalah hal yang utama dalam event ini. Jadi meskipun lomba ini secara virtual, tapi tetap menjunjung kejujuran dan sportivitas. Itu yang ditambahkan. Jadi jika terjadi kecurangan, panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta. Dan keputusan panitia di sini tidak dapat diganggu. Dan di sini nanti akan tersedia data-datanya. Jadi para peserta atau pelari harus membaca, mengerti dan setuju dengan seluruh ketentuan dalam race deadline. Lalu yang terakhir ini ada aturan podiumnya. Pertama, penilaian podium itu dinilai berdasarkan pada jarak terjauh dari akumulasi jarak yang ditempuh oleh masing-masing pelari dari tanggal 5 Januari sampai 25 Januari 2020. Lalu pelari yang berkompetisi untuk meraih juara podium wajib menyertakan informasi heart rate tadi sudah sempat disampaikan di semua aktivitas Strava yang disubmit. Lalu podium ditentukan setelah proses verifikasi oleh tim pionran. Lalu hasil leaderboardnya yang tertera setelah event berlangsung itu belum menentukan podium. Jadi tetap ada penjurian setelah race selesai gitu. Dan selama proses verifikasi podium berlangsung, privacy controlnya harus disetting who can see everyone tadi. Ditekankan lagi untuk kalian integritas dalam event ini adalah yang utama. Di sportivitas, kejujuran dan panitia berhak mendiskualifikasi kalian ketika dirasa ada kecurangan. Oke, mungkin itu saja untuk aturan podiumnya untuk virtual run kali ini. Dari selanjutnya ini ada tata cara untuk store atau submit data. Jadi ketika kalian mengikuti event ini, kalian itu tadi yang pertama harus memiliki akun Strava. Yang kedua harus mereport akun Strava. Dan gimana ketika kalian sudah berlari mereport akun Strava, dan setelah itu kalian harus membuka website beyondrun.com yang mana kalian sudah terdaftar di situ. Lalu ketika kalian sudah login ke beyondrun.com, kalian menuju menu lalu pilih synchronize activity. Untuk menuju synchronize activity ini kalian juga dapat mengaksesnya melalui homepage-nya. Di situ ada synchronous activity. Lalu setelah itu kalian sambungkan akun kalian, akun Beyondrun kalian dengan akun Strava yang kalian punya. Jadi misalkan kalian pakai device iPhone atau Android gitu, kalian harus login akun Strava kalian dulu plus nanti buka website beyondrun.com. Ketika itu sudah dibuka dua-duanya di situ, itu akan otomatis nanti ada tombol login di situ untuk ke Strava-nya dan otomatis kan ada authorize dari Strava. Lalu seluruh aktivitas kalian ini akan ada di Your Activity di website Beyondrun. Di sini ada fitur Your Activity, lalu kalian bisa pilih aktivitas yang akan kalian submit dan sesuaikan tipe aktivitasnya yang kalian ikuti, event mystery virtual run dan kategori yang kalian ikuti, umum atau karyawan. Lalu setelah itu kalian bisa klik submit link untuk data yang ingin kalian pilih. Nanti untuk tutorial store atau submit data ini akan ada videonya juga. Nanti kita akan cantumkan juga. Jadi kalian bisa melihat video tutorial how to submit your activity. Oke.
Sampai eh, poin tadi sudah selesai penjelasannya untuk aturan podium. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Tia. Terima kasih kepada Kak Giat dan Mas Jo yang sudah menjelaskan tentang aturan race Mr. DIY Virtual Run 2025. Mungkin ada nih beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta virtual run kita. Mungkin salah satunya yaitu apakah peserta akan mendapatkan respect atau jersey pada event virtual run Mr. DIY ini? Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi untuk peserta Mr. DIY Virtual Run tidak akan mendapatkan respect, tetapi untuk top 25 atau peserta 25 terbaik tadi yang mendapat podium akan mendapat finisher jersey. Tapi untuk peserta yang akan ikut offline race di TMII tentunya akan mendapatkan respect. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Ayah. Mungkin pertanyaan kedua itu bagaimana kira-kira cara merekam aktivitas lari untuk event ini? Nah, oke. Untuk merekam aktivitas lari, tadi sempat saya jelaskan kalau misalkan setiap peserta itu harus memiliki akun Strava. Jadi ketika kalian sudah memiliki akun Strava, selama periode berlangsung, kalian bisa merekam aktivitas kalian dan setelah ter-record, kalian bisa mensubmit data kalian di platform biodata.com. Bagi untuk yang mau tahu detailnya seperti apa, nanti akan diberikan juga tutorial detailnya untuk how to submit your activity di platform biodata. Terima kasih atas jawabannya Kak Giat. Silakan bagi teman-teman yang jika masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk ketik pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sebelum kita akhiri technical meeting kita kali ini, kita persilakan kepada panitia Mr. DIY Virtual Run untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Mungkin pertama-tama kami dari panitia mengucapkan terima kasih untuk Bioran yang sudah membantu kita menyelenggarakan kegiatan Mr. DIY Run Virtual Run ini. Ini mungkin kegiatan Mr. DIY Run pertama, baik offline maupun virtual. Jadi kami berterima kasih untuk Bioran Run. Kami juga berterima kasih kepada para peserta. Kami melihat ada nilai yang sangat besar, di mana di hari kedua peserta sudah ribuan yang mendaftar. Kita merasa sangat bangga dan bahagia sebenarnya karena acara pertama bisa dipercaya oleh teman-teman semua yang mendaftar dan sangat bersemangat untuk mengikuti acara ini. Jadi mungkin dari kami good luck buat setiap teman-teman yang mengikuti kegiatan virtual ini. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Juga buat teman-teman karyawan yang mengikuti kegiatan virtual, good luck juga. Semoga bisa mendapatkan hadiah pergi ke Jakarta dan mengikuti kegiatan offline lainnya. Yang penting semua sehat, jangan lupa istirahat yang cukup untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kami tunggu di kegiatan offline tanggal 23 Februari 2025 di Anam ini. Itu saja. Oke, terima kasih atas closing statement-nya Mas Jo. Mungkin buat teman-teman sampai jumpa di Mr. DIY Virtual Run 2025. Terima kasih. Terima kasih. Mr. DIY, Mr. DIY. Ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY. Ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah
harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY, ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY, ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY, ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY, ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya.
harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY, ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY, ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua. Mr. DIY, Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, ada aja idenya. Mr. DIY, Mr. DIY, ada tempat belanja, murah-murah harganya, banyak pilihan buat kita semua. Mr. DIY, ini ada itu ada. Mr. DIY, ada aja idenya. Ayo kita belanja, murah-murah harganya, nyaman tempatnya, buat kita semua.